Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Ciberut Bandung, serta semua saudara-saudara seiman. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa pagi ini, Selasa 15 Desember 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan, dan doa syafaat. Mari kita mulai dengan menyanyikan dari NKB nomor 3, bait 1 dan ketiga, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat yang besar, begitu kasih-Nya dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar, mendengar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah saudara sekalian kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini Tuhan satukan kembali dalam persekutuan doa. Walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi kami merasakan kedekatan satu dengan yang lain di dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut tradisi kekristenan, 4 minggu sebelum Natal disebut sebagai minggu-minggu Advent. Advent adalah dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Maksudnya kedatangan Tuhan Yesus. Baik kedatangannya yang pertama, kelahirannya di Bethlehem, maupun kedatangannya yang kedua pada akhir zaman nanti. Minggu-minggu Advent 1, 2, 3, dan 4 diberi tema atau penekanan masing-masing. Tema minggu Advent yang pertama adalah pengharapan. Jemaat diarahkan untuk menatap ke depan, menaruh pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Tema minggu Advent yang kedua adalah kesetiaan dan cinta kasih.
Jemaat diarahkan untuk merasakan kesetiaan dan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. Lalu Minggu Advent yang ketiga, temanya sukacita. Bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Advent yang keempat, temanya perdamaian. Bersyukur karena Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai yang mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Sekarang ini kita memasuki dalam Minggu Advent yang ketiga, yaitu Minggu Sukacita. Kalau dalam bahasa Latin, Gaudete. Nats yang akan kita renungkan dari Mazmur 126 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Dalam Mazmur 126 ayat 3 ini mengajak kita semua untuk bersuka cita. Mengapa kita dan umat yang diajak untuk bersuka cita? Pada ayat yang nomor 3 yang A dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kita diajak untuk bersuka cita karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Bukan perkara kecil, bukan perkara biasa, tapi perkara besar. Lalu perkara besar apa yang Tuhan lakukan? Dalam konteks Mazmur 126 atau Perjanjian Lama, seringkali dikatakan bahwa perkara-perkara besar yang Allah lakukan adalah: 1. Peristiwa Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan, sehingga umat Israel dibebaskan atau dimerdekakan dari penindasan di tanah Mesir. Kedua, peristiwa Tuhan memimpin umat Israel kembali dari pembuangan di Babel, sehingga umat Israel dapat kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Betapa bersukacitanya umat Israel, karena Allah telah memerdekakan atau membebaskan umat Israel dari belenggu-belenggu yang menindas mereka. Maka Pemazmur 126 mengajak umatnya untuk bersukacita. Lalu sekarang kita di masa Advent yang ketiga ini menjelang Natal atau dalam masa Perjanjian Baru, kita juga diajak untuk bersukacita. Bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Perkara besar apa? Perkara besar bahwa Allah telah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Sang Mesias. Ini perkara besar yang Allah lakukan. Allah mau turun tangan sendiri ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan kita semua. Yesus adalah perwujudan Allah yang menjadi manusia. Untuk apa Allah repot-repot menjadi manusia? Sekali lagi, untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuk kita semua. Kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa dan kuasa jahat yang menindas kita, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, diterima sebagai anggota keluarga Allah. Bukankah ini suatu peristiwa yang besar yang Allah lakukan kepada kita? Dan bukankah mestinya kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita? Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya terus-menerus, tiada hentinya. Karena Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semuanya. Marilah kita terus selalu bersukacita. Amin. Saudara sekalian, kita sekarang masuk dalam doa syafaat. Kita pertama berdoa untuk pergumulan beberapa anggota jemaat yang sakit, yang lemah dalam pemulihan, lalu juga pergumulan anggota jemaat secara umum, lalu di sekitar Natal, dan situasi kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Mari kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kalau dalam minggu-minggu Advent menjelang Natal ini, Engkau mengingatkan kami kembali, agar kami menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kasih Allah datang ke dalam dunia, dalam diri Tuhan Yesus,
yang menyelamatkan kami yang berdosa ini. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas kasih-Mu yang besar itu. Ini bukan perkara biasa atau perkara kecil, tapi perkara besar. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk selalu bersukacita senantiasa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi beberapa saudara kami yang lemah, yang sakit, dalam pemulihan, dalam usia lanjut, yang akan kami sebutkan, tapi tentunya juga kami tidak mampu menyebutkan semuanya. Kami sebutkan antara lain kami berdoa untuk Ibu Trihana, Ibu Windiawanta, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Pak Julius, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanese Tanoko, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Peng Martanto, Tante Yakin, Bapak Jo Ketong, dan istri Lim Amoy, dan saudara-saudara lain yang dalam usia lanjut, dalam pergumulan, juga di dalam kehidupannya yang mungkin ada merasa kesepian dan masalah-masalah lain. Ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka semua. Kiranya kasih Tuhan boleh terus mereka rasakan, sehingga mereka terus mempunyai pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa dalam hidup ini, terus bersemangat, bahkan terus bersukacita, karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dan berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Berkatilah mereka semua, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, studi mereka, dan semua yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya maha berkat bagi kehidupan mereka. Kalaupun ada pergumulan soal kesehatan, sakit penyakit, soal keluarga, rumah tangga, soal pekerjaan, ekonomi, dan apapun juga, biarlah mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan, sehingga ada kekuatan dan solusi yang baik. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dan berdoa untuk panitia Natal yang sudah mengadakan rapat-rapat dan sudah menyiapkan serangkaian acara dalam rangka Natal dan Tahun Baru, termasuk caroling Natal yang sudah dilaksanakan. Banyak anggota jemaat merasakan kasih dan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk kebaktian-kebaktian Minggu Advent, untuk kebaktian malam Natal 24 Desember, kebaktian Natal dan perayaan Natal tanggal 25 Desember, kebaktian tutup tahun 31 Desember, dan kebaktian tahun baru 1 Januari. Biarlah Tuhan memberkati itu semuanya, sehingga boleh membangun iman jemaat. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Biarlah semuanya berjalan dengan aman dan nyaman. Yang berdoa untuk aparat, pemerintah, masyarakat, dan semuanya kiranya terus bekerja sama untuk menjaga keamanan dan semua boleh merasa damai dan nyaman. Ya Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan semua orang beriman. Bila mereka semua terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Yang panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita jalani masa-masa Advent dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Jika Tuhan sudah menyelamatkan kita, artinya hidup kita sudah di tangan Tuhan.
apalagi yang kita khawatirkan. Selamat menjalani hidup dengan bersukacita senantiasa. Amin.